Industri ekspor briket arang saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu pilar utama dalam sektor energi terbarukan. Permintaan yang terus meningkat di pasar internasional mendukung para produsen untuk semakin mengembangkan teknologi dan metode produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Briket arang yang diproduksi dari bahan baku alami seperti tempurung kelapa, kayu, dan serbuk gergaji tidak hanya menjadi solusi energi yang lebih berkelanjutan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi negara produsen terutama di kawasan tropis seperti Indonesia. Proses pembuatan briket ini tidak hanya memanfaatkan limbah, tetapi juga menambah nilai ekonomi. Oke, saya Heri dari Jakarta, usia saya baru 18 tahun. Saya tuh sekarang lagi kuliah semester 3 tuh di Binus University. Jurusan yang saya ambil tuh IT, Sistem Informasi. Saya Justin Zepanya. Saya asalnya dari Bogor. Saya usianya sekarang ini 19 tahun. Sekarang saya kuliah di tempat yang sama Heri kuliah, di Binus University juga, jurusan yang sama, kelasnya sama. Saya ini 3 bersaudara, saya paling kecil. Jadi saya ada 2 kakak, cowok sama cewek. Nah, kalau asal keluarga, papa saya itu orang Kalimantan, keduanya sih, papa dan mama saya orang Kalimantan. Terus mereka ngerantau di Jakarta, kerja sebagai toko jual baju di Tanah Abang. Kalau saya 2 bersaudara, adik saya laki-laki. Ya, bapak saya dari Bogor, mama saya orang lokal Cibinong. Jadi keluarga saya mah, bapak saya awalnya buruh pabrik di Jepang, sekarang punya usaha jualan kimia. Produksi briket arang dimulai dengan pembakaran bahan baku pada suhu tinggi tanpa oksigen, yang kemudian dipadatkan menggunakan mesin khusus untuk membentuk briket dengan kepadatan dan ukuran yang seragam, lalu siap digunakan menjadi bahan bakar. Saya tuh waktu SMA kelas 2 tuh udah mulai jualan online, TikTok sama Tokopedia. Saya jual baju. Sampai sekarang juga masih jual sih. Ya lumayan lah, 2 tahun udah lama-lama udah lumayan juga penghasilannya. Nah, itu saya juga tiba-tiba di tahun ini sih, tepat banget tahun ini, bulan Maret tuh lagi scroll, lihat Kojiro di Instagram. Ngomong kayak ekspor nggak usah, bisa tambah modal, bisa ekspor berapapun juga bisa, kontennya bisa juga. Jadi saya juga tertarik kan, saya coba aja buka kelas. Saya join kelas dia sebulan dulu. Penjelasannya sih masuk akal, jadi saya suka sih sama penjelasannya. Saya juga jadi percaya diri kan. Kualitas briket arang ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kadar karbon, kelembapan, dan kepadatan. Briket berkualitas tinggi memiliki nilai kalori yang tinggi, waktu bakar yang lebih lama, serta menghasilkan sedikit asap dan debu, menjadikannya pilihan unggul sebagai bahan bakar. Cuman saya rasa saya juga perlu partner. Nah, kebetulan saya ketemu Justin di Binus kan, di kelas. Awalnya cuma basa-basi doang. Rumah lu, daerah lu ada komunitas gitu gak sih? Kayak arang atau apa gitu. Nah, dia tuh cerita nih tentang arang. Kalau arang dulu dia pernah buat nih, pernah coba juga arang gini. So gue bilang aja, lu sebenarnya lagi ada rencana ekspor sih, lu mau gak? Mau coba gak sama gua? Setuju nih. Iya, setuju. Langsung klop aja gitu. Langsung klub aja kita. Pas banget di April saya lagi lihat tuh, kalau Julia ada bikin bisa trade, ya udah langsung aja listing 2,5 kan, dapat website, email gitu-gitu. Nah baru di bulan ini kita urus website, urus PT, urus supplier nih. Supplier tuh cari susah banget dah kalau cari supplier. Betul. Kita cari supplier tuh semingguan baru dapat yang bener-bener baik sama pasti tuh cuman 2 atau 3 doang sih. Dari 10 ya banyak. Banyak Banget. Cuman 2 yang kalau responnya dapat positif. yang baik pun juga dia daerahnya jauh, di Klaten, Jawa Tengah. Ya kita kan susah juga ya di Jakarta ya. Jakarta, Bogor biaya juga agak susah. Briket arang memiliki manfaat ekonomi yang signifikan, terutama di negara-negara produsen seperti Indonesia. Industri ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani melalui pemanfaatan limbah pertanian, dan membuka peluang ekspor ke pasar internasional yang berkembang. Awalnya sih, kalau dari saya tuh, awalnya orang tua kayak kepercaya kan, suruh kayak, udahlah kamu urus online aja kan, online kamu udah gede juga lumayan. Cuman gue nggak mau, gue mau kayak, aku mau coba ekspor lah, mau coba lah, masih muda kan, ya gue nggak ada tanggungan, nggak ada beban kan, coba aja. Uang gue juga udah dapet dari online, coba dulu lah.
Orang tua gue ya udah terbilang terserah gini. Kan sampai sekarang, sampai kemarin pun bilang, kamu yakin masih mau lanjut? Resiko banget loh ekspor gini. Kalau misalkan kamu ditipu gimana gitu. Uangnya kan juga, uangnya tuh ya nggak kecil juga, bisa dibilang gede banget. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengekspor briket arang ke pasar global. Kualitas briket arang Indonesia yang unggul, serta permintaannya yang tinggi dari negara-negara seperti Eropa, Timur Tengah, dan Asia menjadikan ekspor ini sebagai peluang bisnis yang menguntungkan, terutama untuk pembisnis ekspor di Indonesia. Nah jadi ya kalau dari gue sih, gue coba yakinin banget ke orang tua gue kalau gue udah dewasa, bisa urus sendiri, bisa lakuin risk management dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya gue membuktiin dari sekarang kalau gue bisa urus diri gue sendiri. Kalau dari saya sendiri mah, orang tua sih bebas ya, asalkan kita mah ngelakuin apa yang jelas, tujuannya ada, terus hasilnya juga ketahuan gitu. Kalau untuk resiko kan namanya kita beranjak dewasa harus manage sendiri, nanti kita punya kehidupan sendiri. Dan saya sendiri sebenarnya mikir kalau uang yang dari orang tua itu bukan milik saya, jadinya saya pengen usaha lah. Jadi starter untuk awal saya pilih di ekspor ini. Kebetulan juga dapat partner yang langsung klop lah. Briket arang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil seperti batu bara, briket arang menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah, sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, produksi briket arang seringkali memanfaatkan limbah biomasa yang mungkin terbuang begitu saja seperti tempurung kelapa dan serbuk gergaji. Dengan demikian, penggunaan briket arang juga mendukung upaya daur ulang dan pengurangan limbah, menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan bagi lingkungan. Nah, kita juga ada cari di website lain. Kalau setahu saya namanya Trips, itu dari Kak Elba. Waktu itu dia ada story di komunitas ekspor. Dia ada kasih tahu kalau bayar di Trips itu banyak. Udah aku coba aja cari. Nah, kita juga ada cari buyer tuh bisa lewat dari Bisa Trade, karena kan kita udah punya website, punya produk. Nah, kita listing aja di Bisa Trade, kita taruh website, produk. Ini kan si buyer bisa lihat profile company kita, bisa lihat di katalog semua produk-produk. Nah, itu kan ada kontak juga tuh, kontak khas dari website kita. Meskipun potensinya besar, produksi briket arang menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Produksi briket arang menghadapi tantangan seperti ketersediaan bahan baku yang fluktuatif dan kebutuhan akan teknologi yang tepat untuk memastikan konsistensi kualitas. Mengatasi tantangan ini penting untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar global. Kita baru cari supplier aja sih. Ya untung banget, ini baru pertama kali dapat supplier, untung banget langsung baik loh suppliernya, gila. Awalnya kan ngira, aduh ini suppliernya welcome kita gak ya? Takutnya kan kayak kita masih muda nih, takutnya ya dianggap ecek-ecek gitu kan. Soalnya beberapa kali juga kita ditolak ya. Nah, untung kalau yang kali ini dia bilang tuh katanya dia ngelihat kita kayak diri dia pas masa lalu tuh, pas masih muda banget. Jadi dia mau bantu kita. Permintaan global terhadap bahan bakar yang lebih bersih dan berkelanjutan terus meningkat. Membuka peluang besar bagi industri briket karang khususnya dari negara Indonesia. Negara-negara yang semakin peduli lingkungan terutama di Eropa menunjukkan minat yang besar terhadap produk ini dan menciptakan prospek cerah untuk masa depan. Kita tuh pernah ngerasa takut juga sih, kayak aduh ini kita bisa gak sih masih umur segini ekspor gitu kan ke luar negeri. Oh, dia masih belasan umur kita ya. Kadang gua waktu itu juga mikir, apa gua lanjut online aja ya, kuliah aja kali ya, baru nanti lulus kerja punya duit baru coba ekspor, biar resikonya tuh nggak terlalu gede banget lah. Tapi gua mikir kalau gua nggak coba sekarang nanti kelamaan gimana? Mau kapan lagi? Gimana? Mau kapan lagi? Jadi ya selagi gua ada waktu, masih mahasiswa kan juga waktunya masih banyak banget ya, daripada gua cuma rebahan kayak gitu-gitu, mendingan gua coba belajar aja ekspor gini-gini, gua coba gali ilmu baru, terus coba terjun ekspor. Teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas briket arang. Inovasi seperti penggunaan mesin pirolisis modern dan pengembangan varian briket baru memungkinkan industri ini terus berkembang dan bersaing di pasar internasional. Ya, tapi Bisa Trade tuh juga membantu sih ya. Membantu banget. Iya, membantu. Apalagi kan dia langsung datangin dari luar tuh ya. Ke supplier kayak kita tuh.
Nanti kalau dia tertarik sama kita, dia baca deskripsinya, tinggal chat aja sama kita. Betul. Itu lumayan membantu karena kan kalau misalnya si ada chat dari Bisa Trade itu artinya dia serius. Kan kalau kita kan chat sendiri kan bisa aja dia ya, Cuma nanya-nanya doang. Atau enggak uangnya belum ada tapi dia pengen beli gitu Iya. kan. Jadi kalau Bisa Trade ya itu bagus banget Membantu. bantu kita buat Untuk dapat pemula, pembeli yang bayar. serius. harapan buat kita sih, yang ini berhasil lah, ekspor Iya, lah. pasti berhasil dong. Pecah telur Pecah pertama. telur pertama kali. Edukasi dan kesadaran memainkan peran penting dalam perkembangan industri briket arang. Untuk memastikan bahwa produksi briket arang berjalan dengan efisien dan memenuhi standar internasional, para pekerja di industri ini harus mendapatkan pelatihan yang memadai. Selain itu, produsen harus memahami pentingnya praktik ramah lingkungan seperti penggunaan bahan baku terbarukan dan pengurangan emisi. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan ini, industri briket arang dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi yang berkelanjutan, dan edukasi yang berkelanjutan akan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri ini di pasar global. Bisa Trade ini kan membantu banget ya buat kayak kita nih, eksportir yang awal-awal banget. Harapannya bisa membantulah untuk kedepannya buat orang-orang yang mau ekspor ke depannya. Gua pernah kayak kalian, takut buat terjun, takut buat coba. Cuman coba dulu aja. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak tahu gitu berhasil atau enggak. Karena kalau misalnya kita dapat masalah pun, ya tetap tenang aja, nggak usah panik. Ini gimana, Pisahin pelan-pelan. Karena kan sekarang semua udah ada Google, udah ada apa-apa, udah ada ChatGPT juga bisa. Kalian juga punya supplier, misalkan kalau kalian udah punya supplier yang percaya, tanya aja sama suppliernya, ini gimana nih kalau masalahnya kayak gini. Ya nggak usah takut, cobain dulu aja. Kalau ada masalah, nggak usah panik. Tenang aja. Intinya proses terus Intinya, dijalanin ya. percaya aja sama prosesnya, pasti bisa kok. Kalau buat kalian yang masih takut-takut untuk nyoba, daripada kalian nggak ngapa-ngapain di rumah kan ya. Kalau kita takut salah, yang namanya salah, ya semua orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita bisa tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Intinya mah dilakuin aja. Begitu ya. Iya benar dong. Kita bakal semakin diasah. Mm-mm.